Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Diana Putri dengan NIM 25095111001 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas laporan studi kasus pada mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner. Baik, pada sebuah peternakan ayam petelur, Gallus domesticus dilaporkan terjadi penurunan produksi telur dari 92% menjadi 78% dalam beberapa hari pada ayam umur 32 minggu. Kondisi ini disertai dengan penurunan konsumsi pakan, meningkatnya jumlah ayam sakit, dan bahkan kematian, serta muncul gejala klinis seperti lesu, ngorok, sesak nafas, dan diare. Selain itu, kondisi kandang yang lembab akibat litter basah diduga turut memperparah keadaan. Berdasarkan hal tersebut, kasus ini dicurigai sebagai gangguan pernafasan seperti chronic respiratory disease yang kemungkinan disertai infeksi sekunder oleh bakteri seperti Escherichia coli atau E. coli penyebab kolibasilosis. Untuk memastikan penyebabnya, dilakukan pemeriksaan laboratorium secara bakteriologi dan mikologi. Untuk mendukung proses pemeriksaan laboratorium, diperlukan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam uji bakteriologi dan mikologi. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama, itu ada api bunsen. Yang kedua, itu ada jarum OC. Yang ketiga, itu ada cawan Petri. Yang keempat, itu ada inkubator. Selanjutnya, ada desinfektan, nutrien agar, mekonke agar, sampel feses ayam, pewarnaan gentian violet, lugol, sapranin, alkohol aseton. Next, ada aquades, objek gelas, pinset, pipet tetes, larutan H2O2, mikroskop, spidol, isolat bakteri. Kemudian, ada jarum OC dan needle, simon citrate, sulfide indomotility, triple sugar iron agar, sukrosa, glukosa, MR, dan VP. Lalu ada regen, cotton swab, medium molar hitan agar, kultur murni, kanamisin, sulfametosazol, clindamycin, dan yang terakhir erythromycin. Pada praktikum kali ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap isolasi bakteri, yang kedua ada tahap pewarnaan gram dan uji katalase, yang ketiga ada tahap uji biokimia dan uji gula-gula, dan terakhir itu ada tahap sensitivitas. Yang pertama, ada tahap isolasi bakteri, di mana tujuannya adalah mengembangkan keterampilan memindahkan kultur secara aseptis. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama jarum OC, yang kedua media agar, nutrien agar dan mekonke agar, ketiga api bunsen, yang keempat inkubator. Langkah-langkah pada tahap isolasi bakteri. Yang pertama, sterilkan jarum OC dengan memanaskannya di atas api bunsen hingga membara, kemudian dinginkan sebelum digunakan untuk mengambil sampel. Yang kedua, ambil sampel menggunakan OC yang telah steril, lalu goreskan pada media nutrien agar atau mekonke agar secara zigzag mulai dari tepi cawan Petri. Sterilkan kembali OC, kemudian lanjutkan penggoresan dengan metode gores silang sambil memutar cawan Petri. Dengan sterilisasi dilakukan setiap pergantian tahap. Kemudian, inkubasi cawan Petri pada suhu 37 derajat selama 18-24 jam, lalu amati pertumbuhan bakteri. Bakteri yang tumbuh pada media natrium agar dan mekonke agar itu menunjukkan bentuk koloni sirkular dengan tepian enter serta elevasi konveks. Hal ini menunjukkan pertumbuhan bakteri yang baik pada ketiga media. Pada media Na itu koloninya berwarna kuning pucat atau krem, sedangkan pada mekonke agar itu koloninya berwarna merah muda atau pink terang. Perbedaan warna ini menunjukkan adanya aktivitas fermentasi laktosa pada media selektif dan diferensial. Namun demikian, untuk memastikan jenis bakteri secara spesifik seperti Escherichia coli, masih diperlukan uji lanjutan karena hasil pengamatan ini hanya berdasarkan karakteristik koloni. Yang kedua, ada pewarnaan gram. Tujuannya untuk melatih keterampilan membuat preparat untuk keperluan pewarnaan, dan pada pewarnaan adalah untuk melihat bentuk bakteri. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama objek gelas, alkohol bunsen, mikroskop jarum OC, isolat bakteri, ada kristal violet, lugol, safranin, aseton alkohol, aquades, desinfektan, pipet tetes plastik.
Langkah-langkah pada tahap pembuatan preparat: yang pertama, siapkan kaca objek, lalu buat 2 lingkaran sebagai area preparat. Yang kedua, sterilkan OC di api bunsen, dinginkan sebentar lalu ambil koloni bakteri dengan OC. Yang ketiga, teteskan aquades pada masing-masing lingkaran, kemudian campurkan koloni bakteri ke dalam tetesan tersebut dan homogenkan dengan cara digoyangkan atau diratakan di atas kaca objek sambil tetap berada di dekat api bunsen. Selanjutnya adalah tahap-tahap pewarnaan gram. Pertama, teteskan sebanyak 2-3 tetes kristal violet ke permukaan kaca objek yang telah berisi bakteri hasil fiksasi. Diamkan selama kurang lebih 1 menit, kemudian bilas perlahan menggunakan air. Teteskan larutan Lugol hingga seluruh permukaan bakteri yang telah diwarnai tertutup. Diamkan selama sekitar 1 menit lalu bilas secara perlahan menggunakan air. Ketiga, miringkan sedikit kaca objek lalu alirkan larutan alkohol ke permukaan yang mengandung bakteri hingga cairan yang keluar tampak hampir tidak berwarna. Sekitar 30 detik, setelah itu bilas kembali secara perlahan dengan air. Keempat, teteskan larutan safranin, kemudian diamkan selama kurang lebih 2 menit, setelah itu bilas perlahan menggunakan air. Pada tahap ini, preparat sudah siap untuk diamati dengan mikroskop. Jadi, pada nutrien agar terlihat bakteri gram positif dengan bentuk basil atau batang dan kebanyakan tersusun tunggal. Meskipun ada juga yang berpasangan, ciri ini mengarah ke bakteri seperti bacillus. Sedangkan pada mekonke agar, bakteri yang tumbuh bersifat gram negatif, berbentuk batang dan tersusun tunggal secara acak. Karena media ini selektif untuk gram negatif, hasil ini lebih mengarah ke bakteri seperti Escherichia coli. Namun, belum bisa dipastikan sepenuhnya apakah bakteri tersebut benar E. coli atau Bacillus, karena masih diperlukan uji lanjutan seperti uji katalase, uji biokimia, dan uji sensitivitas. Tahap uji katalase, di mana uji katalase sendiri bertujuan mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Alat dan bahan yang diperlukan: yang pertama objek gelas, yang kedua bunsen, yang ketiga jarum OC, yang keempat isolat bakteri, nutrien agar dan mekonke agar, yang kelima larutan H2O2, yang keenam desinfektan, yang ketujuh pipet tetes plastik. Langkah-langkah yang dilakukan: yang pertama, siapkan kaca objek atau objek gelas, lalu gambar 2 lingkaran dengan spidol, ukuran sedang, jangan terlalu kecil atau besar. Yang kedua, ambil koloni bakteri dari media mekonke agar, sebelum itu sterilkan jarum OC menggunakan api bunsen hingga pijar, lalu tunggu sampai dingin. Yang ketiga, itu setelah jarum OC dingin, ambil sedikit koloni bakteri, kemudian oleskan masing-masing pada lingkaran yang sudah dibuat di kaca objek. Yang keempat, teteskan larutan H2O2 hidrogen peroksida pada masing-masing olesan bakteri. Yang kelima, amati reaksi yang terjadi jika muncul gelembung katalase positif, jika tidak ada gelembung katalase negatif. Penambahan larutan H2O2 pada sampel nutrien agar atau Na terlihat terbentuk gelembung gas secara cepat yang menunjukkan adanya aktivitas enzim katalase, sehingga hasil uji dinyatakan positif. Sedangkan pada sampel mekonke agar tidak terlihat terbentuk gelembung gas maupun reaksi yang signifikan yang menandakan tidak adanya aktivitas enzim katalase, sehingga hasil uji dinyatakan negatif. Selanjutnya adalah tahap uji biokimia dan gula-gula. Uji biokimia dibagi menjadi 5. TSIA itu bertujuan mendeteksi kemampuan bakteri dalam memfermentasi gula, glukosa, laktosa, dan sukrosa. SIM itu membantu mengenali jenis bakteri berdasarkan 3 sifat, yaitu produksi hidrogen, sulfida atau H2S, pembentukan indol, dan motilitas pergerakan atau mod pergerakan. MRMVP itu digunakan untuk mendeteksi kemampuan bakteri dalam memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam kuat. Sedangkan Simon citrate agar itu digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Sedangkan uji gula-gula itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat serta menghasilkan gas. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama ada jarum OC, api bunsen, medium TSIA, SIM, MR, VP, SCA, glukosa dan sukrosa, inkubator, media biakan bakteri, reagent, ada methylred, Covax, VPA, VPB, dan needle. Secara umum, prosedur media itu dilakukan dengan
tahap yang sama. Yang pertama itu ada sterilkan ose jarum dengan memanaskannya di api bunsen hingga pijar. Kedua, ambil koloni bakteri menggunakan ose yang telah steril. Ketiga, inokulasi bakteri ke dalam media SIM atau TSIA atau SCA atau MR atau VP atau uji gula-gula, yaitu glukosa dan sukrosa dengan cara menusukkan ose secara tegak lurus ke tengah media. Keempat, tarik ose secara perlahan melalui jarum tusukan yang sama, kemudian dihomogenkan. Yang terakhir, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hanya saja terlihat perbedaan pada MR dan VP, yaitu setelah inkubasi ambil sebagian biarkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan beberapa tetes reagen methyl red atau VP. Berdasarkan hasil pengamatan dan serangkaian uji yang telah dilakukan mulai dari pewarnaan gram, uji katalase, uji biokimia, hingga uji fermentasi gula, isolat bakteri dapat diidentifikasi sebagai E. coli. Hal ini ditunjukkan oleh hasil TSIA yang bersifat asam pada slime and bud, disertai pembentukan gas tanpa produksi H2S. Kemudian pada uji SIM diperoleh indol positif, motilitas positif, dan H2S negatif. Selain itu hasil MR positif, VP negatif, serta Simon citrate negatif juga. Pada uji fermentasi gula, isolat mampu memfermentasi glukosa dan sukrosa, sehingga semakin memperkuat identifikasi bakteri sebagai E. coli. Setelah identifikasi bakteri dilakukan, tahap selanjutnya adalah uji sensitivitas antibiotik untuk mengetahui tingkat kepekaan bakteri terhadap beberapa jenis antibiotik yang digunakan. Terakhir ada tahap uji sensitivitas di mana alat dan bahan. Yang pertama ada cotton swab, yang kedua media Muller Heaton agar, yang ketiga cakram antibiotik atau paper disc, yang keempat itu ada inkubator, yang kelima pinset steril, yang keenam penggaris, dan yang terakhir api bunsen. Langkah-langkah pada uji sensitivitas: yang pertama suspensi bakteri diambil menggunakan cotton swab steril, kemudian diinokulasi ke seluruh permukaan media Muller Heaton agar MHA secara merata. Pengolasan dilakukan sebanyak 2-3 kali untuk memastikan bakteri tersebar homogen pada media. Kedua, media didiamkan selama 5-10 menit, lalu cakram antibiotik ditempatkan pada permukaan media dengan jarak kurang lebih 2 cm antara cakram maupun dari tepi cawan petri. Selanjutnya, cawan petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah inkubasi, diamati terbentuknya zona hambat di sekitar cakram antibiotik. Diameter zona hambat kemudian diukur dan disesuaikan dengan standar interpretasi untuk mengetahui sensitivitas bakteri terhadap antibiotik yang diuji. Hasil uji sensitivitas antibiotik diperoleh diameter zona hambat antibiotik kanamisin sebesar 23 mm. Jika dibandingkan dengan standar interpretasi pada tabel CLSI, diameter tersebut termasuk ke kategori sensitif atau peka. Hal ini menunjukkan bahwa antibiotik kanamisin masih efektif dalam menghambat pertumbuhan E. coli karena bakteri masih peka terhadap mekanisme kerja antibiotik tersebut. Sedangkan pada antibiotik clindamycin, erythromycin, dan sulfamethoxazole itu diperoleh diameter zona hambat yang masing-masingnya itu sebesar 6 mm. Berdasarkan standar CLSI, itu ukuran termasuk kategori resisten karena zona hambat yang terbentuk sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki kemampuan untuk bertahan atau tidak terhambat oleh antibiotik tersebut, sehingga efektivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri menjadi rendah. Perbedaan sensitivitas ini dapat dipengaruhi oleh struktur dinding sel bakteri gram negatif seperti E. coli yang memiliki membran luar, lipopolysakarida atau LPS, sehingga beberapa antibiotik menjadi sulit menembus sel bakteri. Selain itu, resisten juga dapat terjadi akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau terlalu sering di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan serangkaian pengujian laboratorium, isolat bakteri yang diperoleh dapat diidentifikasi sebagai E. coli. Identifikasi ini didukung oleh pertumbuhan koloni merah muda pada media Meconium agar yang menunjukkan kemampuan fermentasi laktosa. Hasil pewarnaan gram berupa basil gram negatif, serta hasil uji biokimia berupa indol positif, methyl red positif, motilitas positif, sitrat negatif, dan hasil TSIA asam pada slime and bud disertai pembentukan gas tanpa H2S. Isolat juga mampu memfermentasi glukosa dan sukrosa sehingga semakin memperkuat karakteristik E. coli. Selain itu, kondisi kandang yang lembab dan sanitasi yang kurang baik diduga menjadi faktor predisposisi berkembangnya infeksi oportunistik oleh E. coli. Hasil uji sensitif antibiotik menunjukkan bahwa isolat masih sensitif terhadap antibiotik kanamisin dengan diameter zona hambat sebesar 23 mm. Sedangkan terhadap clindamycin, erythromycin, dan sulfamethoxazole itu menunjukkan sifat resisten dengan diameter zona hambat yang masing-masing 6 mm. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa isolat memiliki karakteristik yang sesuai dengan E. coli dan telah menunjukkan resisten terhadap beberapa antibiotik tertentu.
Selain diperkenalkan dengan beberapa metode identifikasi mikroorganisme, kami juga diperkenalkan dengan berbagai alat yang digunakan di laboratorium bakteriologi dan mikologi. Salah satunya ini ada inkubator, kemudian ada autoclave, kemudian ada timbangan digital, magic stirrer, dan mikroskop. Nah, itu dia pemaparan dari tugas laporan studi kasus bakteriologi dan mikologi veteriner. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.